Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsiah, NIM 174420149 dari Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Matematika Model SIG-RSI pada Penyebaran Virus Zika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ramadhani Akbarita selaku dosen mata kuliah seminar proposal dan juga kepada teman-teman yang telah memberikan support dan dukungannya. Analisis matematika model SIG-RSI pada penyebaran virus Zika dibagi menjadi 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang virus Zika. Virus Zika berasal dari jenis flavirus yang mempunyai kesamaan dengan virus dengue. Virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Seal dan Kim tahun 2018, virus Zika pertama kali ditemukan pada tahun 1947 di Zika Flores, Uganda. Pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia nyata dalam pernyataan matematik, sehingga diperoleh pemahaman dari masalah dunia nyata ini menjadi lebih tepat. SIRSI, model matematika pada jurnal Restu tahun 2018 yang berjudul Penyebaran Virus Ebola dengan Kombinasi Transmisi Seksual dan Non-Seksual menggunakan metode SIRSI. Metode SIRSI adalah suatu metode yang melibatkan dua populasi. Populasi pertama yaitu manusia. Dibagi menjadi 3 subkelas yaitu manusia rentan, manusia terinfeksi, dan manusia sembuh. Populasi kedua yaitu kelelawar yang dibagi menjadi 2 subkelas yaitu kelelawar rentan dan kelelawar terinfeksi. SIG-SI, model matematika pada jurnal Oluya dan Adeyemi tahun 2016 yang berjudul Mathematical Analysis of Zika Epidemic Model. Jurnal ini menggunakan metode SIG-SI. Metode SIG-SI adalah suatu metode yang melibatkan dua populasi. Populasi yang pertama yaitu manusia yang dibagi menjadi 3 subkelas yaitu manusia rentan, manusia terinfeksi, dan manusia terisolasi. Populasi yang kedua yaitu nyamuk yang dibagi menjadi 2 subkelas yaitu nyamuk rentan dan nyamuk terinfeksi. Pada penelitian ini, penyebaran virus Zika dimodelkan menggunakan metode SIG-SI, yakni penambahan variabel dari jurnal kedua pada jurnal utama. Lanjut pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model matematika pada penyebaran virus Zika. Yang kedua, bagaimana menentukan eksistensi solusi titik kesetimbangan pada penyebaran virus Zika. Yang ketiga, bagaimana menentukan analisis kestabilan titik kesetimbangan pada penyebaran virus Zika. Yang keempat, bagaimana simulasi dari model matematika pada penyebaran virus Zika dengan menggunakan software MATLAB. Batasan masalah. Skripsi ini menggunakan model matematika yang terdiri dari 6 persamaan dari 2 populasi. Populasi pertama yaitu manusia yang dibagi ke dalam 4 subkelas yaitu manusia rentan, manusia terinfeksi, manusia terisolasi, dan manusia yang sembuh. Dan populasi yang kedua yaitu nyamuk yang dibagi menjadi 2 subkelas yaitu nyamuk rentan dan nyamuk terinfeksi. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui model matematika pada penyebaran virus Zika. Yang kedua, mengetahui eksistensi solusi titik kesetimbangan pada penyebaran virus Zika. Yang ketiga, mengetahui analisis kestabilan titik kesetimbangan pada penyebaran virus Zika. Yang keempat, mengetahui simulasi dan model matematika pada penyebaran virus Zika dengan menggunakan software MATLAB. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi para peneliti,
diharapkan dapat menambah wawasan kekayaan ilmu matematika, khususnya pada pemodelan epidemik penyakit. B. Diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu matematika di bidang pemodelan epidemik. Yang kedua, manfaat penelitian bagi instansi kesehatan. Memberikan informasi tentang hasil penelitian virus Zika yang memungkinkan penyebarannya terjadi di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang untuk mengantisipasi penyebaran virus Zika. Bab 2, kajian pustaka yang terdiri dari gambaran virus Zika, penularan virus Zika, pemodelan matematika, persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, titik kesetimbangan, kesetabilan titik kesetimbangan, bilangan reproduksi dasar, dan MATLAB atau matrik laboratori. Yang pertama mengenai gambaran umum virus Zika. Virus Zika merupakan anggota keluarga Flaviridae yang ditularkan ke manusia oleh nyamuk. Yang kedua, penularan virus Zika. Virus Zika dapat ditularkan ke manusia oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang diantaranya Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi. Pemodelan matematika. Menurut Widowati dan Sutimin tahun 2007, model matematika merupakan representasi secara matematika yang dihasilkan dari pemodelan matematika. Pemodelan merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis. Persamaan diferensial. Definisi Ross tahun 1984. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan dari variabel-variabel tak bebas terhadap variabel-variabel bebas. Sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial merupakan gabungan dari dua atau lebih persamaan diferensial. Titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan atau titik equilibrium merupakan solusi dari sistem X sama dengan Fx yang tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Kesetabilan titik kesetimbangan. Menurut definisi Verco tahun 2001, kesetabilan titik kesetimbangan merupakan X disebut titik equilibrium hiperbolik dari sistem persamaan diferensial non-linier jika tidak ada nilai eigen dari matrik dfx yang mempunyai eigen real 0. Bilangan reproduksi dasar. Menurut Dreis dan Wotmo tahun 2008, bilangan reproduksi dasar didefinisikan sebagai nilai harapan banyaknya populasi rentan yang menjadi terinfeksi selama masa infeksi berlangsung. MATLAB atau matrik laboratori yaitu sebuah program untuk menganalisis dan mengkomputasi data numerik. MATLAB juga merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan sifat dan bentuk matrik. Bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan melakukan studi literatur dan pengumpulan referensi mengenai teori yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama menentukan masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga studi pustaka, yang keempat analisis dan pemecahan masalah, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan pada semester 6 tahun ajaran 2019-2020 di tempat kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Ilmu Eksakta, Program Studi Matematika. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.